Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setajah ngereng Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwa limuqtahamin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqim mustaqim wa ja'alana minal qa'imin wa afhamana min ulumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sepetan kaula muljaaki, segenap jajaran pengurus madrasah diniyah Miftahul Ulum. Nggih Bang nggih. Nggih. Wabil khusus Kiai Khalili Romli selaku Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Ulum, segenap asatid, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, jalisin wal jalisat, nahdin wal nahdiyat, ngantuin wal ngantuat. Mangken nikah waktu sudah menunjukkan kol 10 jam 10 yang paling enak ngapain Bapak dan Ibu? Burung belatuk ngaper ke ujung kulon, ibu-ibunya ngantuk nikatan dana minta dikelon. Yeah. Maka reki amun bada semole keluan nikatan dana minta di pas lakena norok bunte anga ho ya. Masya Allah. Semua saja yang hadir di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum ini yang insya Allah merupakan calon-calon penghuni surga. Masih calon. Calon itu ada calon jadi, ada calon tidak. Kira-kira masyarakat sini termasuk calon jadi ataukah calon tidak jadi? Kalau dilihat dari modelnya insya Allah calon jadi, Allahumma. Tapi kalau dilihat dari potongannya, ya insya Allah calon jadi, Allahumma. Betapa tidak, man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan
menuju majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi jalannya menuju surga. Allahumma inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Rahmat Allah itu qarib dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan kita berkumpul di tempat ini adalah amal kebaikan. Alhamdulillah. Dan bapak dan ibu, masya Allah, apabila dua orang beriman bertemu, berkumpul, bertegur sapa, bersalaman, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 rahmat. Berapa rahmat bapak dan ibu? 100 rahmat. Tapi 100 rahmat ini dibagi dua, 99 banding 1. Yang 99 ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang paling baik tutur sapanya, paling baik senyumnya, paling hangat sambutannya. Dia mendapatkan 99 rahmat Allahumma. Dan yang satunya yang kalah dengan kehangatan. Oleh karenanya bapak dan ibu, ketika bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, ketika saudara kita dia melempar 1 senyum, balas dengan 10 senyum, insya. Kalau ada saudara kita yang melempar 10 senyum, balas dengan 1 senyum, insya. Ketika teman kita melempar kita dengan 100 senyum, balas dengan 1000 senyum, insya. Mari kita saling senyum-senyum, tapi jangan sabar senyum sendiri-sendiri, itu gila namanya itu ya. Masya Allah, luar biasa. Jangan sia-siakan rebut 99 rahmat itu dengan apa? Senang, ikhlas datang ke tempat ini, insya. Yang ikhlas mudah-mudahan dapat kulkas. Ini panitia hebat, luar biasa. Hadiah pertama adalah kulkas. Insya Allah kalau pulang eman. Tapi minimal kalau bertahan tempat ini ada harapan mendapatkan kulkas. Allahumma. Masya Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan karena kita pintar mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang kita peroleh membawa keberkahan sebesar-besarnya bagi hidup dan kehidupan kita fid dini wad dunya hattal akhirah. Loh, aminnya mana Bapak dan Ibu? Oh, orang dina amin minta suara keluh ya. Moga-moga karena kita semuanya bisa pintar mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Segala nikmat apapun yang kita terima menjadi nikmat yang membawa keberkahan fid dini wad dunya hattal akhirah. Jangan terpaksa juga. Yang ikhlas kalau amin itu. Oleh karenanya marilah kita tandai rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli sholatan kamilatan Salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu
bihil uqadu Rabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu ul hawatimi wa yustasqal gamamu biwajhil karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumin lak aktsirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya maghfiratun lidunubikum watlubu ila darajati wal wasilah fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Kata Nabi, perbanyaklah engkau bersolawat untukku, sesungguhnya solawatmu untukku akan menyebabkan jaminan maghfirah bagi dosa-dosamu. Loh, aminnya mana? Ya Allah, amin minta esoro keluh betul ya. Sesungguhnya solawatmu untukku, kata Nabi, akan menyebabkan turunnya maghfirah Allah bagi dosa-dosamu. Mohonlah kepada Allah akan derajat dan wasilah. Sesungguhnya wasilahku di hadapan Allah akan berupa jaminan syafaat kepadamu. Allahumma. Maka marilah kita, apalagi orang Madura, harus memperbanyak mecah solawat insya. Solawat apapun silakan. Mau solawat nariyah bagus, mau solawat munjiat bagus, mau solawat Jibril silakan. Solawat apapun, yang penting jangan solawat deler. Karena ada orang pengangguran, gak bekerja, ingin mobil, akhirnya bangun tengah malam waktu-waktu istijabah baca solawat, tapi solawatnya solawat deler. Kan ada itu. Serena Yaris Suzuki Xenia Jasmine Subisi Soluna Jazz Honda City Avanza Mazda Apivi. Karena bacah pada malam hari waktu-waktu istijabah dikabulkan oleh Allah, benar pada pagi harinya datang mobil Apivi tapi merek ambulan ya, untuk mengangkut ke rumah sakit jiwa. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua ahli solawat. Allahumma, dengan solawat diampuni dosa-dosa kita. Allahumma, dengan solawat kita mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada malam hari ini yang ikhlas hati melangkahkan kakinya, mengikhlaskan hati untuk datang ke tempat ini, ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir tempat ini saya doakan, mudah-mudahan semakin barokah panjang umurnya, semakin barokah berlimpah rizkinya, semakin barokah manfaat ilmunya, semakin barokah sakinah mawaddah warahmah keluarganya, semakin barokah soleh-soleh putra dan putrinya. Yang belum mendapatkan jodoh segera ketemu jodohnya. Ya Allah, muka-muka sepraben ketemu jejaka, yang jejaka ketemu perawan, yang janda ketemu duda, yang duda ketemu praben. Allahumma, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan barokahnya pengajian nikah, dengan barokahnya pengajian ini, ya Allah, saya doakan mudah-mudahan yang punya hutang sudah ditunggu oleh orang yang ngutangi di rumahnya.
bukan untuk menagih hutang, tapi membebaskan hutang. Allahumma, ya Allah, mudah-mudahan semuanya selamat fid dini wad dunya hatal akhirah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, keberadaan madrasah diniyah, keberadaan pesantren, keberadaan para ulama, keberadaan para kiai, para asatidz sangat diperlukan. Lebih-lebih kita hidup di zaman akhir, hidup di zaman yang banyak kerusakan di mana-mana. Betul apa betul? Ya Allah, ini zamannya zaman akhir. Maksiatnya membanjir. Banyak orang tidak mikir, tingkah lakunya lebih parah dibandingkan dengan maklam. Hobi maklam hampir semua ini loh ya. Ya Allah, ini adalah zamannya zaman gonjang ganjing. Banyak kepala jadi pusing, cari uang pontang-panting. Banyak orang terpaksa menjadi maling. Ya Allah, ini zamannya zaman edan. Laki perempuan bebas pergaulan, tiap malam pergi keluyuran. Ya Allah, belum menikah sudah ngandung duluan. Na'udzubillahi min. Ya Allah, sekarang ini adalah zamannya zaman teknologi. Banyak orang ibadah tiada konsentrasi. Kenapa? Karena sibuk dengan sel. Masya Allah. Sekarang apa yang gak selfie? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, semuanya serba selfie, selfie dan selfie. Betul apa betul? Ya Allah, ibadah gak konsentrasi karena banyak selfie. Mau menyalurkan zakat, selfie dulu. Mau puasa, selfie dulu. Haji, sibuk dengan selfie. Tawaf, selfie dan lain sebagainya. Cuman syukur alhamdulillah sholat tidak pakai selfie. Bayangkan kalau sholat ada selfie-nya. Dapat satu rakaat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah dapat satu rakaat. Lanjut rakaat kedua, jebret. Masya Allah. Saya khawatir kalau selfie-nya kelewatan. Saya khawatir nanti ketika dia mati, ketika dia meninggal, sudah dibaringkan di liang lahat, sudah diazani, masih bangun minta selfie dulu. Masya Allah. Ini zamannya sudah rusak, hadirin dan hadirat. Pemerkosaan di mana-mana, betul apa betul? Yang menjadi korban bukan hanya gadis belia, tapi nenek yang sudah tua juga ada yang menjadi korbannya. Na'udzubillahi min. Kan ada cerita masuk TV One, nenek yang sudah hampir 90 tahun terkena korban pemerkosaan oleh para remaja. Na'udzubillahi min. Remaja memperkosa nenek yang sudah tua, akhirnya dia mati seketika itu juga. Ya, akhirnya orang-orang pada curiga, lapor polisi. Polisi akhirnya datang. Akhirnya mayat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Ternyata setelah diautopsi, hadirin dan hadirat, meninggalnya bukan karena apa-apa, tapi karena apa? Keracunan susu nenek yang sudah kedaluarsa. Tidak, maksudnya neneknya bawa susu kaleng karena sudah apa rabun, tidak membaca kedaluarsanya itu yang diminum, akhirnya apa? Keracunan dan mati. Na'udzubillahi min. Masya Allah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasi badiyat. Ulaha yarfa'ullahul baraka min kasbihim, wassaniyah yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, wassalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata Kanjeng Nabi, akan datang sebuah masa, sebuah zaman kepada umatku di mana mereka meninggalkan ajaran para ulama,
meninggalkan ajaran para fuqaha, menjauh dari ulama, menjauh dari kiai, menjauh dari diniyah, menjauh dari pesantren. Dalam kondisi seperti ini Bapak dan Ibu, di mana tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan, Allah menurunkan 3 macam musibah. Ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah mengangkat keberkahan dari setiap usahanya. Apa yang dia lakukan tiada membawa keberkahan. Nauzubillahi min. Maka sekarang dunianya kita saksikan ya Allah, ketika musim hujan banjir yang melanda, betul apa betul? Ketika musim kemarau kekeringan yang menerpa, gunung-gunung meletus silih berganti, Merapi, Bromo, yang terakhir apa? Semeru. Makanya jangan ngantuk. Gunung yang meletus, Masya Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Semua itu karena tangan-tangan jahil manusia yang berlumur dengan dosa. Maka Allah memberikan sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan. Tujuannya karena Allah sayang kepada kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Yang kedua, ketika masyarakat sudah jauh dari pesantren, jauh dari ulama, jauh dari kiai, maka yang kedua, yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah, akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillahi min. Wassalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman, akan dikeluarkan dari muka bumi, akan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya bersyukurlah kita dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai. Anak-anak kita kirim ke pesantren, kita kirim ke madrasah diniyah. Semua itu agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kondisi zaman seperti ini hadirin, siapapun kita, mari ingat peringatan Allah. Wal yashalladzina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita merasa takut, hendaklah kita sebagai orang tua merasa kebeter, merasa takut bila meninggalkan kelak anak-anak kita dalam keadaan yang lemah. Apakah lemah ilmunya, lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah fisiknya, dan kelemahan-kelemahan yang lain. Kita harus khawatir, harus kebeter. Oleh karenanya pada kesempatan ini masuk pada inti apa yang harus kita lakukan, menyambung apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khalil Romli, bahwa yang pertama itu adalah wajib fardu ain, kita membekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Kita tentunya semua ingin agar anak-anak kita menjadi anak yang baik, betul apa betul? Kita ingin semua keluarga kita menjadi keluarga yang baik, betul apa betul? Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahum fid din. Apabila Allah menghendaki sebuah keluarga menjadi keluarga yang baik, suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak-anak yang baik, maka dipahamkan kepadanya akan ilmu agama. Allahumma. Dan orang yang baik, kata Nabi, orang yang punya harapan menjadi orang yang baik, Bapak dan Ibu, orang yang punya harapan menjadi orang yang baik hanya dua. Siapa itu? Alimun wa muta'alimun, la khaira fi man siwahuma.
Orang yang punya harapan menjadi orang yang baik hanya dua, alimun, orang yang alim, orang yang paham akan ilmu agama. Bagaimana dia paham kalau jauh dari kiai? Bagaimana dia paham ilmu agama kalau jauh dari pesantren, dari madrasah dan lain sebagainya? Maka alimun, orang yang alim, dia punya harapan menjadi orang yang baik. Wa muta'alimun, dan orang yang senang mengaji ilmu agama. Ini baru punya harapan menjadi orang yang baik. Bagaimana dengan orang yang nggak paham ilmu agama? Jauh dari harapan itu. Karena baiknya orang itu ya baik dunia dan baik akhiratnya. Bu, ibu, kita jangan sibuk membekali anak-anak kita dengan kemewahan. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan, idza kunta damalin walam takun alima ka'anta kadina'lin walaysa lakar rijlu idza kunta dha ilmin walam takun goniyan ka'anta kadirijlin walaysa lakan na'lu idza kunta damalin walam takun alima ka'anta kadina'lin walaysa lakar rijlu. Bila engkau berharta tetapi tidak berilmu, bagaikan punya sepatu tetapi tidak punya kaki. Saya ingin tanya Bapak dan Ibu, kalau kita punya sepatu yang bagus, sandal yang bagus, harganya mahal berjuta-juta, buatan Italia, bagus mahal, tapi kita nggak punya kaki, kira-kira sandal sepatu yang bagus mahal berguna apa tidak? Berguna apa tidak? Tidak akan berguna. Sebaliknya, idza kunta dha ilmin walam takun ghaniyan ka'anta kadirijlin walaysa lakan na'lu. Bila engkau berilmu tapi belum berharta, bagaikan punya kaki tetapi belum bisa beli sepatu. Paham maksudnya? Kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu, kalau sejak dini sibuk membekali anak-anak kita dengan harta benda, harta dunia, tidak memperdulikan agama mereka, tidak mengirim mereka ke pesantren, ke madrasah diniyah, kita sibuk membekali mereka dengan kemewahan dunia, ibarat kita memberikan anak-anak kita sepatu yang bagus, sepatu yang mahal, tapi dalam waktu yang bersamaan sesungguhnya kita semua sudah memenggal kaki anak-anak kita dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Sebaliknya, apabila sejak dini kita senang mengirim anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita ke madrasah, ke pondok pesantren, walaupun hidup kita sederhana, itu ibarat kita sebagai orang tua menyediakan anak-anak kita kaki yang kuat, kaki yang lengkap, kaki yang gagah, kaki yang sehat. Dengan kaki yang sehat itu, insya Allah dimanapun dia berada, jauh dari orang tua, akan bisa berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oleh karenanya bersyukurlah kita semua di sini menjadi salah satu keluarga besar Madrasah Diniyah Miftahul Ulum. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi Rabbi radhiyah, generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, setelah ilmu enggak cukup. Ilmu yang kita dapatkan harus bisa mengirim kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu.
Man izdada ilma wa lam yazdad huda, lam yazdad minallah illa bu'da wa maqta. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah akhlak dan ibadahnya, orang seperti ini tidak semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dengan Allah, bahkan semakin dekat dengan murkanya. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya ilmu saja enggak cukup, tapi insya Allah dengan bekal ilmu agama itu maka dia mendapatkan yang kedua, yaitu kekuatan iman. Allahumma. Iman ini penting atau enggak penting? Iman ini penting atau enggak penting? Sangat penting. Maka iman ini adalah, kalau ibarat bangunan Bapak dan Ibu, adalah pondasinya. Bangunan apapun bisa berdiri kokoh bukan karena sekedar atap, jendela, pintunya, bukan sekedar aksesoris lampunya, tapi karena pondasinya yang kuat. Begitu pula anak-anak kita, kalau pondasinya kuat, kalau imannya kuat, silakan hidup dalam kondisi apapun, silakan hidup dimanapun, silakan hidup dalam masa yang serusak apapun, dengan iman yang kuat, insya Allah tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Kita ingat ada cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang tampan rupawan dengan Siti Zulaikha yang cantik jelita. Kita semua pernah mendengarkan ceritanya, betul apa betul? Suatu ketika Nabi Yusuf diperangkap oleh Siti Zulaikha di dalam kamar, masya Allah, ya, orang yang tampan rupawan, orang yang cantik jelita di dalam kamar, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Kunci pintu hanya berduaan. Tapi yang membedakan antara Zulaikha dan Nabi Yusuf, Siti Zulaikha dengan nafsunya ingin mendapatkan kesenangan, Nabi Yusuf dengan imannya ingin mendapatkan keselamatan. Maka Yusuf dia lari, dikejar oleh Siti Zulaikha, diraih baju Yusuf yang belakang, akhirnya robek baju Yusuf yang belakang. Betul apa betul? Betul. Kelampinan Yusuf saya budi. Ini yang menjadi bukti di pengadilan bahwa yang salah Zulaikha apa Yusuf? Yang salah Yusuf apa Zulaikha? Karena sepetep kelampinan Nabi Yusuf. Yang ingin saya tanyakan kira-kira, bagaimana kalau Nabi Yusuf zaman sekarang, Siti Zulaikha di tempat ini, kira-kira apa yang mana yang robek kira-kira Bapak dan Ibu? Malam minggu ditinggal pergi oleh orang tuanya, apel di rumahnya, karena kosong masuk kamar berduaan. Kira-kira yang robek bajunya Yusuf apa baju Zulaikha? Yang robek laki apa perempuan? Yang robek baju perempuan apa laki-laki? Coba Ibu jawab Bu, yang robek yang laki apa yang perempuan kira-kira Bu? Bu? Laki. Bapak, yang robek perempuan apa laki-laki kira-kira? Kalau saya husnudzon saja, berbaik sangka, insya Allah tidak ada yang robek. Pakai apa robek-robek? Wong bisa nyopot bajunya masing-masing. Na'udzubillahi min. Maka iman ini harus dijaga. Sudah, singkat saja. Yang ketiga, setelah iman, apa yang harus kita jaga adalah akhlak. Duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan dimanapun kita berada, kecuali kita selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali silaturahim kepada sesama manusia. Maka Bapak dan Ibu, kalau ingin kita mulia hidup kita dunia dan akhiratnya, yang pertama jaga akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menjaga akhlak kita dengan Allah? Gak usah jauh-jauh, jaga sholat kita, jaga sholat 5 waktu kita.
Kenapa sholat ini harus dijaga Bapak dan Ibu? Karena yang pertama, sholat nikah adalah ra'sul ibadah, kata Imam Al-Ghazali. Sholat nikah adalah cetekah amal, kepalanya amal. Diterima tidaknya amal-amal kita tergantung kepada sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lain menjadi baik. Allahumma as-sholatu ra'sul ibadah. Kalau enggak percaya Bapak dan Ibu, saya ingin nanya, di antara tubuh kita ini, kepala ini penting atau enggak penting? Kepala ini penting atau enggak penting? Bahkan lebih penting dibandingkan dengan anggota badan yang lainnya. Betul apa betul? Coba, kalau ada orang sakit asam urat, ya, sakit diabetes, diamputasi kakinya, kira-kira hidup ataukah mati orangnya? Hidup ataukah mati? Hidup. Ada orang tangannya diamputasi, kira-kira mati ataukah hidup orangnya? Ada orang yang sakit migrain, sakit kepala, diamputasi lehernya, kepalanya, hidup ataukah mati? Lah iya. Itulah orang yang enggak sholat, ibarat orang yang diamputasi kepalanya alias mampus. Maka jangan gampang-gampang meninggalkan sholat. Kalau belum paham juga, as-sholatu ra'sul ibadah, kepalanya amal. Coba seandainya malam-malam ada orang berkunjung ke rumah kita, ingin minta bantuan kita, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang bertamu gak ada kakinya, diterima apa tidak? Diterima apa tidak? Terima, kasih santunan insya. Yang kedua, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang bertamu gak ada tangannya, minta santunan, terima apa tidak? Yang ketiga, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tinggi orangnya tapi nggak ada kepalanya, terima apa tidak? Apalagi ada suara, akan lari kita. Itulah nasib orang nanti ketika menghadap Allah tanpa sholat, ibarat orang bertamu tanpa kepala, akan ditolak. Na'udzubillahi min. Maka jaga sholat kita. Siapa dan badan sholat nikah jaga, insya. Yang kedua, kenapa sholat ini menjadi sangat penting? Karena sholat nikah adalah tanda seorang mukmin, identitas seorang mukmin. Artinya identitas seorang mukmin muslim tidak semata-mata diukur dari KTP-nya. Karena kalau KTP menjadi identitas seorang mukmin, kenyataannya banyak orang KTP-nya Islam tapi tidak sholat. Yang menjadi identitas seorang mukmin muslim bukan semata-mata karena jenggotnya. Karena kalau jenggot menjadi identitas, kambing pun berjenggot. Masya Allah. Identitas seorang mukmin tidak hanya jubah dan surbannya. Kalau jubah surban menjadi identitas, Abu Jahal, Abu Lahab juga berjubah bersurban. Betul apa betul? Tapi identitas orang mukmin sejati adalah sholat, Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kira-kira 5 waktu ini berat apa berat? Berat apa berat? Ringan bagi orang yang beriman, berat bagi orang munafik. Tapi memang kita manusia biasa, memang ada bedeh apa jang sebere. Enggi Bu, Pak, apa itu yang sebere? Misalnya apa? Sholat subuh, apalagi? Sholat duhur, apalagi? Asar, apalagi? Maghrib, apalagi? Kapi bere. Masya Allah. Nah ini, mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat. Allahumma bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholah.
Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholatnya. Yang membedakan orang hutan dengan orang kota ya sholatnya. Yang membedakan antara monyet dan orang ya sholatnya. Betul apa betul? Coba ya, monyet dan orang hampir sama kalau ngaca itu. Coba Pak dan Ibu, misalnya ya, orang makan monyet makan, orang minum monyet minum, orang tidur monyet tidur. Betul apa betul? Orang sholat monyet, nah tidak sholat. Nah ini berarti bapak-bapak kalau punya istri nggak sholat, malam-malam bapak ngeloni istri, sesungguhnya yang dikeloni itu adalah ya saja kaji bu. Masya Allah. Bainar rajul wa bainal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah sholatnya. Jaga sholat kita. Sholat ini adalah nur, adalah cahaya. Inna ummati yad'una yaumal qiyamah gurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku kata Nabi terkenal dengan gurran muhajjalin. Apa itu gurran muhajjalin? Bercahaya wajahnya, bercahaya rambutnya, bercahaya tangannya, bercahaya kakinya, karena aliran air wudu. Semakin sempurna wudunya, semakin bercahaya wajahnya. Allahumma alhamdulillah, semua yang hadir tempat ini bercahaya wajahnya. Alhamdulillah. Kenapa bercahaya? Kena sinar lampu. Masya Allah. Ini sholat hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka sholat jangan musim-musiman Bapak dan Ibu. Nanti Ramadan tiba musimnya sholat taraweh. Betul apa betul? Masjid penuh ya dengan apa? Dengan jamaah sholat taraweh. Banyak orang yang enggak sholat 5 waktu tapi sholat taraweh. Betul apa betul? Coba jawab. Sholat taraweh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sholat duha wajib apa sunnah? Sholat witir wajib apa sunnah? Sholat taraweh wajib apa sunnah? Pakai baju wajib apa sunnah? Pakai celana wajib apa sunnah? Pakai dasi wajib apa sunnah? Sunnah agar rapi. Pakai ikat pinggang sapu ini wajib apa sunnah? Sunnah agar enggak melorot. Berarti Bapak dan Ibu kalau ada orang itu hanya sholat taraweh, tidak sholat Jumat, tidak sholat 5 waktu, ibarat orang pakai dasi nggak pakai baju, pakai ikat pinggang nggak pakai celana. Coba bayangkan apa yang terjadi seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Jaga akhlak kita dengan Allah dengan mendirikan sholat 5 waktu. Allahumma. Kemudian akhlak kita kepada sesamanya, orang tua, bapak dan ibu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Mendidik anak-anak dengan apa? Menegur mereka, menasihati mereka dengan kata-kata itu baik, tapi menasihati mereka dengan sikap tingkah laku itu jauh lebih baik. Ini yang membedakan orang tua zaman dahulu dengan orang tua zaman sekarang Bapak dan Ibu. Orang tua zaman dahulu nggak banyak bicara, memberikan teladan, memberikan contoh. Betul apa betul? Orang tua ke langker, anak-anak foto ikut ke langker, ke masjid, anak-anak ikut ke masjid, dia ngaji, anak-anak ikut ngaji. Ya, tapi anak-anak nakal-nakal zaman sekarang, masya Allah nggak takut sama orang tua. Ada anak nakal, dia mencuri mangga tetangga, ketahuan oleh Bapak RT. Mencuri mangga turun, akan aku laporkan pada bapakmu. Apa kata anak ini? Laporkan saja, siapa takut. Saya sebelum kemari sudah musyawarah dengan bapak. Masya Allah. Ada lagi mencuri mangga tetangga, ketahuan oleh Pak, kamu mencuri mangga tetangga, turun, akan aku laporkan pada bapakmu. Laporkan saja, siapa takut. Mana bapakmu? Itu di atas mangga. Bapaknya ikut mencuri. Kalau bapaknya kalong, anaknya nyolong, bapaknya nyopet, anaknya kampret. Naudzubillahi min. Maka sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan?
azib ahlaka wa anfik alaihim min taulika wa la tarfa'anhum asoka akhihum fi dzatillah. Azib ahlaka, kata Nabi, perbaiki ahlak keluargamu, jaga ahlak keluargamu, perbaiki ahlak keluargamu. Wa anfik alaihim min taulika, beri mereka nafkah sesuai dengan kemampuanmu, jangan mengada-ada apalagi menghalalkan segala cara. Jangan sampai eman anak-anak kita, Bu, dia kita kirim ke pesantren tapi uang yang digunakan untuk membiayai adalah uang yang haram, maka ini menyebabkan tidak berkah kehidupannya. Na'udzubillahi min al-malul haram la yatikum illa juzafan juzafah. Harta yang haram yang kita makan, sesuap nasi yang kita berikan kepada anak-anak kita, kalau itu haram tidak akan pernah sampai kecuali hanya mendatangkan malapetaka yang beruntun. Oleh karenanya alaikum bil halal fa innahu la yatikum illa kuwatan kuwata. Pertahankan oleh kita walaupun hidup sederhana, sebutir nasi yang halal yang diberikan kepada anak-anak kita tidak akan sampai kecuali mendatangkan kekuatan lahir dan batin. Kekuatan lahir tidak mudah terjangkit penyakit yang sulit disembuhkan. Kekuatan batin akan kuat imannya. Allahumma akhifhum fi dzatillah. Ajarkan anak-anak kita akan menjadi orang-orang generasi yang takut, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi generasi yang takwa apabila dia memahami ilmu agama dengan baik. Dia paham ilmu agama ketika dia belajar di madrasah, di pesantren-pesantren. Insya Allah waktunya sudah hampir habis. Cukup Pak ya? Karena nanti banyak hadiah-hadiah yang belum di. Nah, yang terakhir ibu-ibu pesan saya, marilah ya sekarang ini ibu-ibu terutama jaga anak-anak perempuan kita. Sekarang ini namanya zaman gaul ya Bu. Zaman gaul. Ibu-ibunya ikut gaul, anak-anak kita gaul, ibu-ibunya gak mau kalah juga ikut karena ingin gaul, akhirnya baju anak yang masih TK dipakai. Sudah ngafret kayak ketupat, kayak lontong. Betul-betul. Laki-laki serba salah, dilihat dosa nggak dilihat ya eman-eman. Masya Allah. Nah inilah hati-hati. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Semuanya astaghfirullahal min kulli dzambin la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Wanita zaman sekarang banyak yang lupa aturan, dari cara berpakaian, buka aurat di jalanan. Astaghfirullahal min kulli dzambin la yaghfiru dzunuba bul alamin. Wanita zaman sekarang berpakaian serba merangsang, mintal-mintul kayak setan. Aduh mana tahan. Astaghfirullahal min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Maka jangan
Jangan sampai heran bila banyak perkosaan, itu karena disebabkan auratnya dipamerkan. Astaghfirullahal min kulli la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Hati-hati dan waspada, aurat harus dijaga, kehormatan mahal harganya, bila hilang tiada nilainya. Salatullah salam ala Taha Rasul, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, 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 ala Yasin. Kasetnya habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada intinya, kalau ingin kita mempunyai anak cucu yang baik, maka yang pertama bekali dia dengan ilmu agama, kuatkan dia imannya, perbaiki akhlaknya, biayai dengan rezeki yang halal thayyibah mubarakah. Insyaallah menjadi tumbuh menjadi generasi Rabbi radiyah, generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.